Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian dalam renungan harian dari HKBP Batam Lubuk Baja pada hari ini, hari Selasa 21 September 2021. Kiranya kita semua dalam keadaan sukacita, Tuhan memberikan kita selalu kesehatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk semua kebaikan, kemurahan hati-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami, yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini juga Tuhan masih izinkan kami untuk boleh menikmati kasih setia-Mu, dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Bukakan hati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah kami benar-benar menerima kebenaran firman-Mu dengan sukacita, dan kami belajar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji Engkau di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 26 ayat ke-21. Demikian firman Tuhan. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salah satu topik yang banyak dibicarakan atau disinggung dalam kitab Amsal adalah mengenai perkataan. Kata-kata yang keluar dari mulut, dari bibir, dari lidah kita ini, itu adalah sesuatu yang memiliki peranan, pengaruh yang sangat besar terhadap diri kita, diri orang lain, dan juga suasana yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara sekalian, dengan perkataan yang kita ucapkan, yang kita keluar dari mulut kita ini, kita dapat memberikan suasana yang menghidupkan. Sekaligus dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita, kita bisa mematikan atau membunuh keadaan yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kita tidak menyadari ya, begitu seringnya perkataan-perkataan yang kita ucapkan itu dapat menguatkan orang lain, memberi semangat kepada orang lain. Tapi sebaliknya, dengan kata-kata yang kita sampaikan, kita ucapkan, kita ternyata telah merebut sukacita orang lain. Kita telah membuat orang lain menjadi lemah. Dengan kata-kata yang kita sampaikan, kita dapat memberikan kebahagiaan, sukacita, kegembiraan kepada orang lain. Tetapi tanpa kita sadari, dengan kata-kata yang kita sampaikan,
Seringkali mungkin kita telah menyiksa perasaan orang lain, membuat orang lain menderita. Dan kehadiran kita dengan kata-kata yang kita sampaikan, kita bisa membuat suasana menjadi damai, tenteram. Tetapi sebaliknya, kata-kata yang kita sampaikan itu bisa membawa sebuah kekacauan, kerusuhan di tengah-tengah sebuah persekutuan, di tengah-tengah sekeliling kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita belajar untuk lebih hati-hati, lebih bijaksana dalam setiap perkataan yang kita ucapkan. Supaya dengan bijaksana kita mengucapkan kata-kata dan kata-kata itu boleh membawa kedamaian. Jangan sampai membawa pertengkaran. Jangan sampai perkataan-perkataan yang kita ucapkan itu membuat sesuatu persoalan yang sebenarnya sepele, sederhana. Namun kita membuat itu menjadi sebuah pertengkaran besar, pertengkaran hebat di antara sesama kita. Atau mungkin juga ada di antara kita yang memang memiliki sebuah kesenangan, ada kepuasan tersendiri ketika dia mampu membuat suasana menjadi gaduh, membuat suasana satu sama lain menjadi bertentangan dengan kata-kata yang disampaikannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita mau bagaimana setiap pertengkaran-pertengkaran yang ada di sekeliling kita, dengan kehadiran kita meredam itu. Begitu seringnya pertengkaran dipicu oleh kata-kata yang muatannya berisi gosip atau fitnah terhadap orang lain. Kita tanpa beban mungkin menyampaikan itu kepada orang lain. Atau mungkin pertengkaran itu bisa saja muncul karena kita kurang bijaksana dalam menyampaikan perkataan yang kita dengar, yang disampaikan oleh orang lain. Banyak hal yang sebenarnya kita dengar, disampaikan oleh orang lain kepada kita, namun itu tidak perlu untuk kita sampaikan kembali kepada orang lain atau kepada yang bersangkutan. Dan itu yang seringkali menimbulkan banyak kesalahpahaman hingga terjadi pertengkaran. Kalau di dalam bahasa Batak dikatakan manaruhon, mangalap hata. Si A katakan sesuatu kepada kita, si B itu seperti ini loh. Dan kemudian kita kembali sampaikan itu kepada si B. Kita katakan, si A itu kemarin bilang tentang kamu begini loh. Bapak Ibu, kalau itu mungkin sebuah pujian itu tidak masalah. Mungkin akan lebih memperbaiki hubungan. Tapi ketika apa yang dia sampaikan adalah sesuatu hal yang negatif, yang menyakitkan, yang menyinggung perasaan, tentu itu akan menjadi sebuah awal dari pertengkaran di antara mereka berdua. Karena kita hadir sebagai orang ketiga yang menyampaikan perkataan-perkataan yang sebenarnya itu tidak perlu untuk kita sampaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengumpamakan orang-orang yang memiliki sifat atau kesenangan seperti yang saya sebutkan tadi, seumpama arang yang dapat membuat bara itu semakin membara, dan seperti kayu yang dapat membuat api semakin bernyala-nyala. Dan ketika bara itu kehabisan arang atau api itu kehabisan kayu, maka dengan sendirinya bara tadi akan padam, demikian juga dengan api tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti itulah kehadiran orang-orang yang senang menyampaikan perkataan-perkataan yang sebenarnya tidak perlu untuk disampaikan kepada orang lain, tidak perlu untuk didengar oleh orang lain. Kehadiran
Kita yang memiliki sikap seperti itu seringkali membuat suasana yang tenang menjadi gaduh. Membuat persoalan-persoalan yang hanya sepele dan sebenarnya sangat-sangat mudah untuk diselesaikan menjadi sebuah persoalan yang hebat yang melibatkan banyak orang dalam pertengkaran tersebut sehingga menimbulkan kekacauan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitu banyaknya kata-kata yang kita dengar. Mungkin orang lain curhat kepada kita. Mungkin orang lain menyampaikan unek-uneknya kepada kita. Mungkin orang lain menyampaikan kabar, berita tentang sifat sikap ketidaksenangan terhadap orang lain kepada kita. Mari bijaksanalah. Mari kita belajar berhikmat untuk tidak menjadi orang yang terlalu mudah menyampaikan perkataan-perkataan yang tidak perlu untuk disampaikan itu kepada orang lain. Mungkin ada orang yang sedang memiliki konflik, kesalahpahaman. Mari jangan hadir sebagai orang ketiga yang membuat semakin keruh persoalan. Tapi mari kita hadir sebagai garam dan terang seperti yang Tuhan Yesus katakan menjadi garam dan terang. Hadirlah sebagai pembawa damai. Hadirlah sebagai pembawa kesejukan. Hadirlah sebagai pembawa semangat kepada orang lain dengan kata-kata yang kita sampaikan. Itu sebagai tanda bukti kita anak Tuhan, kita hadir membawa kasih Tuhan dengan perkataan-perkataan yang kita sampaikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada saat ini, supaya kami belajar penuh hikmat dalam menyampaikan setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami, agar kami tidak menjadi sumber pembawa pertengkaran di sekeliling kami pada orang lain. Tetapi biarlah kehadiran kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh hadir dengan perkataan-perkataan kami untuk membawa damai, untuk membawa sukacita, untuk membawa suasana yang lebih baik. Sehingga kehadiran kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Berkati setiap kami Bapa, hari demi hari kami boleh semakin bertumbuh, kami boleh semakin dibaharui dalam setiap perkataan dan tingkah laku kami, sehingga hidup kami ini boleh menjadi pujian bagi nama-Mu. Berkati setiap kami yang saat ini tengah mendengarkan firman-Mu, biar setiap yang sedang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang sedang dalam persoalan dan kesusahan Engkau berikan pertolongan bagi mereka, dan biarlah setiap kami yang hidup dengan mengandalkan firman-Mu merasakan kasih setiamu, pertolonganmu setiap hari. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita tetap ingat untuk menjaga kesehatan kita di tengah-tengah pandemi yang masih belum berakhir. Terus menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.